Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi ISBD tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifah Salsabila dan 3 orang teman saya lagi. Yang pertama yaitu Gunawan Ananda, kemudian Nabila Alia Balkis, dan terakhir Zamzarani. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu, perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Menurut Lasio, nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatannya. Jadi, nilai bisa diartikan sebagai sifat atau kualitas diri dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Kemudian, adapun pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara terminologis, terdapat berbagai rumusan pengertian moral yang dari segi substantif, materialnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Menurut Wijaja, menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan atau akhlak. Menurut Al-Ghazali, mengemukakan pengertian akhlak sebagai padanan kata moral sebagai parangai atau watak tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Jadi, bisa diartikan bahwa moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pengertian hukum. Pengertian hukum sangat beragam. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang hukum sebagai berikut, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Mukhtar Kusumo Atmadja dan Dr. B. Arif Sidarta SH menyatakan bahwa hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Yang kedua, Dr. E. Utrecht SH menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Yang ketiga, menurut Simo Rangkiresa, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan. Yang keempat, menurut Mujudno SH, hukum adalah keseluruhan aturan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara, baik tertulis dan tidak tertulis, yang berfungsi memberikan rasa tentram dan akan berakibat diberikannya sanksi bagi yang melanggarnya. Fungsi nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Ada beberapa fungsi nilai di masyarakat, yaitu yang pertama, dapat mengarahkan anggota masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku, karena masyarakat selalu dapat melihat cara bertindak dan bertingkah laku yang terbaik. Yang kedua, sebagai alat persatuan atau solidaritas bagi kelompok-kelompok dalam hidup bermasyarakat. Fungsi moral. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik.
Ada beberapa tujuan dan fungsi moral sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan, dan untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Selanjutnya, fungsi hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, pelindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya memiliki fungsi hukum yang pokok adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterapkan olehnya. Hukum hanya mempertahankan apa yang telah diterapkan dan diterima di dalam masyarakat. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat, maka hukum bertugas untuk menggerakkan tingkah laku masyarakat ke arah timbulnya. Ada 5 fungsi perumusan hukum moral, yaitu 1. Mewariskan himpunan kebijakan dari zaman dulu kepada generasi sekarang dan yang akan pacaran. 2. Memusahkan psikologis. 3. Membantu manusia mengambil keputusan dan mencegah terjadinya pluralisme moral. 4. Membantu manusia untuk mengenal kekurangan dan kegagalan-kegagalan sehingga manusia dapat memperbaiki diri. 5. Membagikan pengalaman berbagai bias tercipta tingkah laku pribadi dan sosial. Supaya hubungan manusia dalam masyarakat dan negara terlaksana yang diharapkan, maka diciptakan norma yang bersumber pada nilai-nilai dan moral masyarakat melalui tahapan berikut. 1. Cara kerja, yaitu menunjuk pada suatu kegiatan. 2. Kebiasaan, folkwe, yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. 3. Tata kelakuan, mores, yaitu kebiasaan yang disediakan sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Adat istiadat, adat yaitu tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola masyarakat, sanksi-sanksi tertentu. Perwujudan nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Pada umumnya, kesadaran hukum dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis yang dikemukakan oleh Bert Kaczynski, yaitu kesadaran hukum yang kuat, kadang-kadang dianggap sebagai penyebab kepatuhan terhadap hukum. Sementara, kesadaran ilegal yang lemah dianggap penyebab kejahatan. Kuatnya kesadaran tentang undang-undang hukum kadang-kadang menjadi penyebab kesetiaan dan ketaatan hukum meskipun hanya kata-kata saja. Sedangkan lemahnya kesadaran tentang undang-undang hukum yang menjadi penyebab kejahatan dan malapetaka. Kejahatan hukum memiliki perbedaan dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul serta-merta dari masyarakat dalam penilaiannya dengan masalah keadilan. Tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum antara lain adalah 1. Compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan berdasarkan pada harapan atau suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seorang melanggar ketentuan hukum, baik hukum formal ataupun berdasarkan norma-norma masyarakat. 2. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum bukan adalah karena nilai interaksiknya akan tetapi akan keanggotaan kelompok serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum-hukum tersebut tetap terjaga. 3. Internalization, seorang mematuhi hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. 4. Society interest, maksudnya ialah kepentingan pada warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan. Terdapat 4 indikator kesadaran hukum, yaitu
1. Pengetahuan hukum. 2. Pemahaman hukum. 3. Sikap hukum. 4. Pola perilaku hukum. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 6 tentang manusia, nilai moral, dan hukum. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.